Universitas Hasanuddin, Tamalan Rea, Blok R nomor 8. Berkantor di jurusan Ilmu Kelautan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dalam prinsip pendidikan KM 10 Makassar. Ini pendidikan beliau luar biasa, ini sekolah menengah di Parepare, kemudian dilanjutkan S1-nya di IPB Bogor, betul Prof ya. Kemudian S2-nya ada di Perancis, ya, Magister Diplom des Etudes Approfondis di S2 bidang Oceanografi Biologi, betul ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian di program doktornya juga di Perancis yang diselesaikan tahun 1996. Trainingnya luar biasa banyak, ada 15 training yang sudah dilakukan beliau. Di antaranya adalah akuisisi data biometrik perikanan piranti lunak, TNPC, Treatment Numerical the Species Calcifies, mereka tahun 2022 dengan penyelenggara Ambasade de France Indonesia, dan juga diklat pengembangan ekonomi regional, Regional Economic Development Support di UGM tahun 2009. Kemudian workshopnya juga banyak sekali, diklat fungsional perencanaan pembangunan Universitas Indonesia Jakarta. Ini juga yang terakhir ini di training fasilitator pelatihan fungsional perencana, pelatihan penanggulangan bencana, pelatihan pengembangan ekonomi lokal, dan pelatihan MONEF Pusbidik Laren Bapenas 22 di Makassar. Beliau cakap berbahasa Inggris dan juga bahasa Perancis, luar biasa. Ada lagi Budi Mawan juga seorang pemain catur. Ada yang andal. Pemain catur yang andal. Ya memang masih andal karena belum pernah bertemu dengan saya. Iya. Yang berikutnya adalah beliau pecandu dan peminat durian nasional. Sama dengan Bro Hemam ini. Seperti PSSI belum pernah dikalahkan sama Brazil. Gitu ya. Dan pekerjaan dan jabatan beliau terakhir ini ada di Sekretaris Senat Universitas Akademik Universitas Hasanuddin 2002 sampai 2026 nanti. Sekretaris Kelompok Kerja Ibu Kota Negara IKN 2023 sampai sekarang, dan juga tim perumus rekomendasi kebijakan kebangsaan dan pemerintah Republik Indonesia. Konsultan dan tenaga ahli, narasumber luar biasa, banyak sekali. Kalau dibaca sampai nanti ya habis. Oke. Satu saja tim ahli, penyusun master plan pengembangan kapet Parepare. Nanti harian itu baca itu. Iya, makanya itu saya kira Bapak Ibu dan sekalian dari Prof Budi Mawan. Untuk itu dipersilakan Prof Budi Mawan untuk menyampaikan paparannya, sehat dengan ikan. Saya juga suka ikan, ini anak ABG Pak. ABG itu anak bakul gereh itu katanya gitu. Monggo Prof. Makasih Ustadz Edi, saya manggilnya aja Ustadz. Oh betul, beliau itu pimpinan cabang Muhammadiyah di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu perasaan saya campur-campur ini. Yang paling menonjol bahagia dan bangga karena mungkin yang kedua kalinya yang ketiga kalinya saya diminta Prof Imam untuk berbagi. Prof Budi, kalau ya. Prof Budi, ya, urusan dengan Gusti Allah jangan dihitung-hitung. Oh gitu. Ini ya tentu senang, sangat bangga. Apalagi itu tadi disampaikan sama Prof Imam bahwa grup kita ini, pengajian kita ini cukup beragam. Di saya, di ilmu saya, Ibu Bapak, ilmu ekologi itu selalu mendambahkan keragaman.
kematangan ekologi itu ditentukan seberapa besar keragaman yang ada. Apalagi di masyarakat kita yang beragam, kita harus bisa menjadi lebih matang dari banyak istilahnya stres, hal-hal yang menyebabkan stres karena kita beragam. Itu yang menjadi hal yang sangat positif di taklim kita ini, yang tentunya mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, diberi karunia di dalam majelis kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sahbihi ajmain. Materi ini sebenarnya mungkin Ibu Bapak sudah mendengarkan dan sudah melihat di beberapa postingan-postingan baik di YouTube, Instagram, berkaitan dengan bagaimana ikan itu membuat kita sehat. Nah, mungkin pada kesempatan ini ada bahagian-bahagian yang sifatnya kita ulang, dan ada bahagian-bahagian tertentu yang mungkin Ibu Bapak belum mendengarkan, sehingga menjadi informasi penting yang perlu kita jadikan literasi atau pengetahuan kita kaitannya dengan bagaimana ikan menyehatkan kita. Mungkin saya coba share dulu materinya, mudah-mudahan bisa terlihat. Bisa terlihat, Pak? Bisa terlihat ya, Ibu Bapak? Ya, bisa. Sudah, Bro. Ya, ini mohon maaf karena ini masih pagi-pagi sudah menampilkan gambar-gambar yang menghasut lapar kita. Jadi seperti yang saya sampaikan ke Mbak Izuki ya, bahwa diminta judulnya, ya saya kasih aja sehat dengan ikan. Ya tentunya sehat dengan ikan itu kita lihat dalam kacamata Islam ya, karena memang konteksnya adalah konteks ceramah pada pagi hari ini. Nah, saya siapkan beberapa slide untuk itu. Nah, kurikulumnya tentunya ada pada bagaimana ikan itu kita lihat dari, kalau di dalam kajian majelis taklim itu kita sebut dengan fikih halal dan haram. Nah, tentu terutama terkhusus pada aspek konsumsi. Jadi nanti kita lihatnya ikan ini menyehatkan tentu melalui rantai tadi, mengolah kemudian mengkonsumsi, sehingga di situ nanti ada beberapa catatan pendalaman yang kita semua menurut hemat saya perlu dijadikan patokan ya, dan patokan untuk kita dan patokan untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, tadi ada beberapa ayat yang dibacakan oleh Korea kita. Nah, pertama pertanyaannya, apakah semua ikan halal? Nah, tentu ini jawabannya sebagian sudah diketahui oleh kita. Kemudian kita lihat misalnya dalil yang ada di Quran surat Al-Maidah 96 itu, di situ disebutkan bahwa dihalalkan bagimu semua hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi bukan cuma ikan, udang, kepiting, termasuk paus ya, yang merupakan mamalia laut, tidak terkategori sebagai ikan tetapi dia mamalia laut.
semuanya itu halal ya. Jadi semua ikan halal baik di laut maupun di air tawar. Dan Nabi pernah bersabda bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Ini hadis yang hasan ya, sahih. Nah, tentu hadis ini atau dalil ini sangat umum, dan pada kesempatan ini kita coba lihat bagaimana pengecualian dari produk air ini yang dalil dasarnya adalah halal ya, tentunya kalau dia tidak mengganggu kesehatan kita. Nanti kita lihat apa saja yang banyak atau kemungkinan mengganggu kesehatan kita dalam hal mungkin memang alamiahnya ikan itu beracun sehingga perlu treatment atau keahlian tertentu, atau dia tercemar karena lingkungannya, atau tercemar karena dia memakan makanan yang membahayakan. Kira-kira begitu literasi yang paling mudah kita pahami. Nah, mungkin ini sebagai pengingat saja. Ada 6 kelebihan protein ikan dibanding dengan protein hewan lainnya. Yang pertama, daging ikan itu memiliki serat protein yang mudah dicerna. Jadi teman-teman atau saudara kita yang biasanya punya masalah dengan pencernaan itu diberikan ikan sebagai sumber asupan protein. Karena sudah terbukti baik secara pengalaman maupun secara saintifik bahwa ikan itu jenis protein yang mudah dicerna, sehingga dibandingkan dengan daging dan lain-lain. Mohon maaf. Yang kedua, kelebihan yang kedua, dia memiliki kandungan omega 3. Nah, ini yang menjadi nutrisi yang sangat dikejar oleh kita semua pada zaman sekarang yang penuh dengan banyak hal. Misalnya omega 3 ini bagi anak yang berumur 0 mulai sejak lahir sampai 2 tahun itu diperlukan untuk perkembangan otak. Jadi perkembangan otak manusia itu sangat memerlukan, kesempurnaannya memerlukan omega 3. Nah, untuk orang-orang dewasa seperti Prof. Imam dan kita semua yang ini, omega 3 ini menjadi bahan yang baik untuk kesehatan jantung kita. Jadi dia merupakan anti-inflamasi ya, hal-hal yang tentunya menjadi ketakutan banyak orang-orang yang terutama yang berumur di atas 40-50 tahun. Yang ketiga, dia rendah lemak. Berlemak, tetapi dia memiliki asam lemak atau asam amino esensial, asam lemak yang tidak jenuh, yang sehat untuk jantung. Jadi berbeda dengan protein lainnya, lemak itu biasa dihindari. Kalau lemak ikan itu saran kami tidak perlu dihindari karena itu lebih sehat. Kemudian kalau dengan purin ya, purin sebagian memang mengandung purin, terutama kalau kita bandingkan nanti antara ikan laut dengan ikan air tawar ya. Ikan laut itu biasanya relatif lebih tinggi purinnya dibanding dengan ikan air tawar. Tetapi dibandingkan dengan protein lain dia lebih rendah. Nah, pertanyaannya kenapa ada ikan-ikan jenis seperti ikan tongkol, tuna itu lebih tinggi purinnya? Ya memang kalau dimakan dengan jumlah banyak. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita dalami berkaitan dengan takaran, karena ini kan semua juga harus ditakar. Yang keenam, mengandung mikronutrien, terutama vitamin D, vitamin K, vitamin E, semua vitamin-vitamin yang sangat esensial ya.
kemudian memang mengandung mineral yodium, selenium yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki imunitas kita. Jadi ini 6 yang menjadi informasi umum, 6 kelebihan protein ikan dibanding dengan protein hewani lainnya. Itu nanti kita lihat, itu yang menyebabkan kita disarankan mengkonsumsi dalam sepekan itu mengkonsumsi ikan, frekuensi ikan lebih banyak dibanding dengan frekuensi pakan protein lainnya gitu. Nah, nanti kita pilih ini tabel ya, catatan bagaimana keragaan nutrisi ikan dibanding dengan beberapa sumber protein hewani yang biasa kita konsumsi dalam sehari-hari. Kita biasa makan daging, kita biasa makan ayam atau bebek atau yang lain-lain unggas ya. Kita mengkonsumsi telur ya, telur ayam dan susu. Nah, kita lihat di sini yang saya beri stabilo kuning, kelebihan dari beberapa kategori nutrisi. Memang variasinya cukup besar karena perlu saya jelaskan ke kita semua bahwa ikan itu kan jenisnya banyak sekali. Sampai pada hari ini jumlah jenis atau jumlah spesies ikan itu berkisar antara 27.000 sampai 30.000 jenis ikan yang ada di dunia ini. Dan tentunya jenis yang terbanyak ada di daerah kita, di daerah perairan tropis. Ini nggak perlu saya sebut satu-satu, ibu bapak bisa melihat di mana kelebihan yang sangat menonjol, misalnya pada protein ya, omega 3 ya, kelihatan di sini omega yang menonjol signifikan itu omega 3, kemudian vitamin A, vitamin D, termasuk kalium. Itu jenis-jenis nutrisi yang sangat bermanfaat dan memiliki kelebihan pada protein ikan. Nah, tadi kita sering, kalau kita lihat misalnya hewan-hewan darat itu kalau dia bangkai itu tidak dibolehkan oleh agama kita. Tetapi ikan itu bangkai boleh, sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW. Itu disebutkan bahwa ada 2 yang dihalalkan bangkai itu, yaitu belalang dengan ikan. Kemudian ada darah yang dibolehkan, karena hukum dasarnya darah itu diharamkan kecuali hati dan limpa. Ini dia menyebutkan hati dan limpa. Nah, tadi selalu kita berikan catatan bagi ikan-ikan yang keadaannya tidak mengandung racun atau bahan cemar yang ada baik di kulitnya maupun di bagian-bagian dari tubuh ikan. Karena itu nanti tidak terkait dengan halal, tapi terkait dengan tayyib. Bagaimana ikan itu tayyib. Karena memang tadi fikih kita, makanan itu agama kita menyarankan tidak hanya halal tetapi dia harus tayyib. Nah, disinilah mungkin pendalaman kita lebih banyak ke aspek tayyib. Nah, di suatu kisah, ada kisah ya yang juga menyebutkan menjadi sumber dalil kenapa ikan dan hewan laut seperti paus bisa menjadi sumber makanan. Jadi
dalam sebuah ekspedisi militer di zaman Rasulullah, ya, Rasul, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dalam satu kabilah yang berjumlah 300 orang. Itu di suatu ketika dalam perjalanan dia mengalami kelaparan, lalu ada bangkai ikan besar. Tidak disebutkan di dalam riwayat itu jenis ikan apa, tetapi ukurannya besar sekali, sehingga oleh para ahli tafsir menafsirkan bahwa ikan hewan laut itu sejenis paus. Jadi ibu bapak, paus itu tidak jenis ikan, dia mamalia laut. Nah, dia terdampar dan itu menjadi sumber makanan, dan itu dibolehkan oleh Nabi kita. Itu menjadi dalil yang menyebutkan secara spesifik bahwa bangkai ikan itu halal adanya. Tadi tentu dengan pengecualian itu. Nah, demikian juga di kisah lain, Imam Bukhari menyebutkan bahwa sebagian penduduk Medina itu ketika bepergian dia membawa bekal, ya, bekal berupa ikan kering yang kita kenal, ikan kering, ikan asin. Ini pun juga menjadi patokan dalil kita bahwa ikan kering itu halal adanya. Jadi tidak memang masyarakat kita sudah mengkonsumsi ikan ini dan sudah meyakini bahwa itu hal yang haram, hal yang halal. Tetapi kan tetap perlu mendapatkan penegasan berupa dalil yang ada. Nah, ada sumber yang menyebabkan perdebatan ulama kita tentang bagaimana kita mengolah ikan. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu mengharapkan menyebutkan bahwa seperti hewan lain, ikan pun itu tidak boleh mengalami penyiksaan sebelum dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, mungkin sebagian dari kita itu kan menerima ikan yang sudah mati di pasar, tapi sebagian lainnya itu kan menangkap hidup, kemudian mengambil dari tambak atau kolam pemeliharaan. Nah, ini di sini ada objek fikih yang harus kita hati-hati di dalam mematikan ikan itu sebagai bahan makanan. Ini saya berikan secara singkat perbandingan 4 mazhab yang kita kenal. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Nah, semuanya sekali lagi saya ulang, semuanya mengatakan bahwa ikan itu halal. Nah, ketika kita diberikan ikan hidup, maka di situ yang perlu kehati-hatian kita di dalam mematikan ikan secara ihsan. Jadi kita dianjurkan, saya kira ini yang harus kita tonjolkan ketika kita bersama saudara-saudara kita, tetangga kita non-muslim. Kita memperlihatkan bagaimana Islam secara ihsan memperlakukan makanan, dalam hal ini ikan, ketika masih hidup, yang akan dimatikan, kemudian diolah, kemudian dikonsumsi. Nah, kenapa ikan itu harus dimatikan segera, ya? Tidak dibiarkan lama menggelepar. Ya, ada yang mengatakan menyebabkan penderitaan. Saya belum mengkonfirmasi ini. Ya, memang kalau
manusia itu kan selalu mengukur dari sebagai antroposentris, selalu mengukur dari aspek kemanusiaan. Kita tidak tahu apakah ikan kalau menggelepar itu menderita. Tetapi secara saintifik, ikan itu kalau lama menggelepar dia kehilangan sumber hal yang kadang-kadang kalau ikan segar itu terasa manis, yaitu karena dia belum kehilangan banyak yang disebut dengan adenosin trifosfat ATP, sumber energi makhluk yang ada, sehingga itu kalau kita misalnya beli ikan di kolam itu jangan lama dibiarkan menggelepar, tolong ditusuk di bagian otak supaya dia segera mati atau dimasukkan ke es lagi. Nanti kita lihat ada beberapa cara kita mengolah ikan. Yang kedua, ikan itu tadi karena itu harus dimatikan, dia tidak boleh dikuliti sebelum mati, disisik, dikuliti, dipotong kepalanya, siripnya sebelum mati. Jadi memang kita harus memberikan teladan kepada masyarakat ketika ikan hidup itu akan diolah, disiangi, mau dibersihkan dan disiangi, maka itu harus dimatikan dulu. Kita dimatikan dulu dengan cara-cara yang ihsan. Kita juga pernah sering melihat baik di TikTok maupun di media massa banyak society, banyak masyarakat yang mulai cenderung memakan ikan dari yang diambil dari media pemeliharaan, jadi masih hidup. Kemudian biasa diperlakukan masih hidup terus digoreng. Kira-kira ada ikan-ikan tertentu kan tahan ya, masih bergerak. Itu sebenarnya yang dilarang. Jadi itu yang terkategori sebagai tidak ihsan. Jadi ikan itu harus berusaha betul-betul dimatikan, tidak bergerak. Karena kan itu disitulah letak keihsanan kita, agama kita. Nah, di sini ada persoalan karena ada beberapa jenis ikan itu yang sangat dibutuhkan beberapa waktu untuk membuat dia tidak bergerak lagi, dan kita harus bersabar mencari jalan bagaimana betul-betul dia tidak bergerak dan sudah dinyatakan mati. Kalau manusia itu kan di senter dia punya pupil matanya, tidak bergerak, tidak ada lagi napas, tidak ada pergerakan di otak, kira-kira seperti itu. Kalau ikan juga harus diperlakukan seperti itu. Inilah sebenarnya pendalaman ihsan kita, bagaimana memperlakukan ikan sebagai bahan makanan yang perlu dicontohkan kepada masyarakat yang lain. Nah, ini saya coba lihat di Google, ini ada beberapa cara mematikan ikan dengan baik. Ada yang ini metode yang dengan orang Jepang ini, dia menusuk bagian otak, jadi ada di samping mata kira-kira 1 cm dari dekat mata di bagian atas, miring ke atas itu ditusuk ya, dengan tergantung, ada yang kalau lunak dengan jarum bisa, kalau tidak dengan benda tajam sejenis paku itu yang ditusukkan supaya dia kalau itu ditusuk dia mempercepat kematian ya. Kemudian orang Jepang biasanya menusuk bagian otak, kemudian di dalam sumsum tulang belakang itu dibersihkan itu dengan cepat, mudah, dan itu. Kemudian jenis ikan-ikan tertentu yang sekali pukul tentunya mati ya, ini tidak dikategorikan sebagai menyiksa karena ini ada ikan-ikan tertentu yang memang agak repot ya, seperti ikan, kalau tidak salah ikan lele, ikan gabus, ikan air tawar itu lama, jadi harus ditusuk kemudian diberikan kawat untuk memasukkan ke bagian tulang belakang supaya dia lebih cepat mati, atau dimatikan langsung di es. Kalau kita lihat pengolahan di Korea, itu di Korea Selatan, ikan dimatikan itu dimasukkan ke es dengan beberapa saat dia sudah mati ya, karena ya tentu juga ini tergantung ikannya. Kalau ikan-ikan tropis gampang, lebih cepat mati, tapi ikan-ikan yang hidup di daerah memang daerah kutub itu agak susah mati, harus dibunuh dengan
metode Ikijime, ya. Mungkin Prof. Imam tahu. Nah, ini berkaitan dengan keseimbangan. Nah, ini keseimbangan itu berkaitan dengan dosis, ya, berkaitan dengan berapa jumlah ikan yang dikonsumsi. Tentu keseimbangan antara sesama protein hewani, keseimbangan dengan bahan makanan yang lain. Nah, keseimbangan ini tentu juga saya kira ada dalil yang secara umum menganjurkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, ya. Seperti yang ada pada surat Al-A'raf ayat 31. Nah, ini gambar, ya, gambar cuma akan menjelaskan ke kita bahwa konsep keseimbangan makanan itu berbeda antara satu, ini customize, ya. Ada secara umum tapi customize. Jadi keseimbangan itu harus kita lihat dari aspek status penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang diberi catatan tidak boleh berlebih untuk makanan jenis ini, jenis ikan ini, dan lain-lain. Keseimbangan itu bergantung kepada juga pendapatan kita. Jadi ada kita, ya, sebagian seperti saya, ya, saya tidak membeli ikan tiap hari dengan ikan-ikan slice yang mahal itu. Dengan 100 gram bisa 100 atau 150 ribu. Sementara 150 ribu itu kalau kita beli ikan kembung itu bisa 2-3 kilo. Nah, itu kan berbeda. Jadi keseimbangan itu bergantung kepada pendapatan. Kemudian bergantung ke rasa juga, ya. Setiap kita punya preferensi rasa untuk ikan tertentu. Kita tahu, ya, ikan itu kategorinya ada dua. Ada yang red muscle, ikan yang berdaging merah. Ada yang white muscle, ikan yang berdaging putih, ya. Umumnya ikan-ikan berdaging merah itu menyimpan lemak ikan itu di dalam dagingnya. Sementara ikan putih, ya, berdaging putih menyimpan lemak di hatinya. Jenis ikan merah itu, ya, ikan layang, tongkol, tuna, cakalang. Kemudian jenis ikan putih, jenis-jenis ikan yang ada ikan beronang misalnya, ya, ada ikan ekor kuning, ya. Mungkin saya lihat mungkin juga di Jawa Timur ada, ya, di tempat-tempat lain. Nah, ada jenis, ya, yang susah diakses, ya. Misalnya ikan-ikan yang tidak ada di kita, tetapi sekarang sudah didatangkan, ya. Misalnya ikan salmon. Ikan salmon itu masyarakat kita, sebenarnya salmon itu salmon dijual itu dengan sama aja, dagingnya sama dengan jenis ikan kita. Gengsi, dia tidak menjual ikan. Jadi ibu bapak kadar proteinnya sama, ya, dia mengatakan omega 3, ya. Ada jenis ikan-ikan kita banyak yang memiliki omega 3. Ada ikan bandeng, ikan kembung, ikan selar. Semua jenis ikan-ikan itu mungkin sama atau lebih besar omega 3-nya dibanding ikan salmon. Memang penampakannya memang lebih bagus karena dia berwarna pink, ya. Jadi salmon itu kalau dari aspek gizi tidak mengalahkan banyak ikan-ikan yang ada di kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu salmon itu sebenarnya dia tidak menjual. Pedagang salmon baik di restoran maupun di penjual ikan, salmon itu dijual gengsi, sama dengan ibu bapak membeli jam tangan antara Rolex dengan bukan Rolex. Rolex itu kan kecepatan detiknya kan sama dengan jam-jam yang
berharga yang lebih murah, 100, 200, 300. Tetapi ya itu karena dia menjual gengsi, itu seperti itu adanya gitu. Nah ini dalam konsep thayyib di Islam ya, kita dianjurkan memakan makanan yang thayyib. Tadi halal, saya kira ibu bapak sudah banyak mendengarkan aspek tak halal di banyak tayangan. Nah kemudian ikan ini kita coba telusuri lebih dalam tentang aspek thayyib. Di dalam dalil kita itu disebutkan thayyib itu kata kuncinya baik, sehat, dan tidak membahayakan. Baik itu mungkin kualitasnya, sehat itu kandungan gizinya, tidak membahayakan itu dia terhindar dari bahan cemaran. Kira-kira gampangnya atau lebih mudah memahami seperti itu. Bagaimana kita memaknai konsep thayyib dalam makanan kita, khususnya pada ikan. Nah, thayyib berarti tidak busuk ya, atau tidak rusak. Nanti kita tentu secara cepat kita berikan bagaimana melihat ikan yang tidak rusak ya. Ibu-ibu yang sering ke pasar sudah tahu ya. Cuma kadang-kadang ada jebakannya. Jadi penjual ikan itu biasanya menyandingkan antara ikan yang kecil tetapi segar dengan ikan yang jauh lebih besar tapi mulai kualitasnya mulai menurun. Dan di situ jebakannya biasanya ibu-ibu yang belanja dia pilih yang besar, padahal seharusnya pilih yang kecil karena yang lebih segar. Ikan itu bukan besarnya yang harus menjadi prioritas, tetapi kesegarannya. Tadi itu karena kita sangat ketat berkaitan dengan thayyib. Kemudian tidak mengandung bahan cemaran, ya, bahan cemaran sekarang ini yang mengancam kita. Ada mikroplastik, ya, ada logam berat, ya. Logam berat itu ada 4 yang lebih sering ya, merkuri biasanya di daerah-daerah pesisir yang ada pembangkit listrik. Kemudian kadmium biasanya di industri tekstil dan penyamakan kulit. Nikel dengan arsenik itu adanya di pertambangan. Jadi ikan-ikan yang ditangkap di daerah di sekitar tempat-tempat tadi ini yang ada di pesisir itu perlu kehati-hatian lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kaya dengan kandungan gizi. Nah, kaya dengan kandungan gizi ini kan givennya ikan ini tadi sudah kita lihat di awal tadi, di slide awal, bahwa ikan ini proteinnya tinggi, memiliki asam lemak omega 3 dan lain-lain. Jadi asalnya dia sudah gizinya sudah tercukupi dan melebihi dari protein hewan lain. Tetapi cara mengolahnya nanti yang menyebabkan semua kandungan nutrisi ini rusak, terdenaturasi namanya. Itu. Kemudian yang keempat, tentu kita mengkonsumsinya tidak berlebihan. Berapa ya? 300-400 gram per sekali makan. Nah ini ibu bapak ketika melihat ikan ya, ini ada 6 yang perlu diperhatikan untuk menentukan kesegarannya. Mata, daging, kemudian bau. Nah, ini bau juga bisa digunakan kalau dia tidak bau ikan. Ikan kan punya bau. Kalau dia tidak bau amis, tapi segar kelihatan, itu ada kemungkinan air pencucinya ditetesi formalin. Karena formalin itu menghilangkan bau khas dari ikan. Kemudian kulit
mengkilap ya tentunya, sisik masih utuh dan kemudian terang, ada berlendir-lendir, itu indikator kesehatan pada ikan. Kemudian insang. Nah ini juga insang, kan kelihatan insang yang agak mulai pudar, udah kecoklatan, itu sudah mulai kualitasnya sudah mulai mengalami kemunduran. Nah ini satu hal yang selain kontaminan, ada yang kita sebut dengan gangguan dengan keracunan histamin pada ikan. Ini ada jenis ikan-ikan yang mengandung histamin cukup tinggi ketika kualitasnya mengalami degradasi. Histidin berubah menjadi histamin ya. Nah, inilah mikroba yang bertanggung jawab pada suhu ruang. Kalau ikan itu makanya harus didinginkan. Ikan itu harus disimpan di daerah dingin, di kompartimen dingin yang dinginnya kurang dari 4 derajat, 2 sampai 4 derajat, sehingga bakteri ini tidak bekerja untuk menghasilkan histamin lebih cepat. Nah, ini saya kira kandungan histamin yang diperbolehkan di kita itu menurut SNI itu 100 mg per kilogram ikan. Ini jenis-jenis ikan yang yang berpotensi menghasilkan histamin. Nah, oleh karena itu cara menghindarnya ya harus sebenarnya ini namanya transport dingin. Transport dingin ini rantai dingin ini digunakan mulai dari laut ya atau dari tambak itu sampai ke konsumen, itu harus disimpan di keep pada suhu paling tidak antara 2 sampai 4 derajat supaya tadi bakteri-bakteri itu tidak mempercepat pembentukan histamin yang orang keracunan histamin itu ya seperti alergi ikan dan lain-lain gitu, gatal. Nah, ini saya kira kadar konsumsi histamin yang kalau di bawah 50 mg itu masih aman. Nah, Eropa itu batasnya di 50 mg. Kalau di kita tadi di awal itu kan cut off-nya batasnya 100 mg per kilogram ikan. Nah, ini ada pencemaran, saya kira ini tadi mengulang, jadi ada logam berat yang bahaya, bisa membahayakan efeknya ke kita berupa gangguan saraf, kerusakan otak janin, dan penyakit ginjal. Kalau logam berat. Kalau mikroplastik itu gangguan hormonal, dan kadang-kadang kita ini kan banyak yang laki-laki biasanya mandul karena itu terpapar dengan mikroplastik yang cukup intens. Ada polutan organik ya, dan ada yang satu lagi ini cuma kan tidak pernah dilaporkan. Di ikan laut itu ada racun alami yang berasal dari fitoplankton, jenis tumbuhan bersel satu yang ada di laut. Itu jenisnya ada jenis Gambisius, itu yang merupakan fitoplankton beracun, dan itu menyebabkan keracunan ciguatoksin. Nah, ini di daerah Pasifik ini sangat sering prevalensinya tinggi. Di kita saya heran tidak pernah ada dilaporkan. Saya coba googling bagaimana laporan orang keracunan ciguatoksin itu hampir tidak ada. Saya tanya teman-teman dokter, dia cuma ketawa-ketawa. Rupanya mungkin tidak mengerti atau tidak sempat teridentifikasi mengenai ciguatoksin ini. Nah, ini sudah mulai ke dapur. Bagaimana menyajikan ikan yang lebih sehat? Paling sehat itu dikukus. Kukus sekarang ini kan dengan metode sekarang ada di steam ya. Jadi ikan-ikan yang paling sehat itu dikukus atau dimasak dengan bumbu-bumbu minimalis ya. Bumbu-bumbu tidak terlalu banyak. Kalau di daerah Sulawesi namanya disebut dengan palu mara. Jadi kasih dengan kunyit, asam, dan lain-lain. Itu lebih sehat
karena tidak dibakar dan tidak digoreng. Nah ini di kita di restoran maupun di rumah-rumah karena mau mudah biasanya digoreng yang lebih cepat. Nah di situ kan kita tidak dapatkan nutrisinya yang optimal dibanding dengan, dan biasanya juga di warung itu kalau kita minta saya mau dibakar atau dikukus, dia bilang lama Pak. Nah, itu kan artinya kan dia mau yang simpel gitu. Kita di ini ya tadi berkaitan dengan formalin ya, ada tanda-tandanya, nanti silakan dilihat Ustaz. Ada beberapa, kalau kita survei ada beberapa memang pasar yang nakal untuk menggunakan formalin. Biasanya di mana? Biasanya air yang dipakai membasahi ikan itu biasanya ditetesi dengan formalin. Di situ bahayanya. Tadi ini sudah, satu, selain ciguatoksin ada ikan buntal. Ini banyak dikonsumsi di daerahnya Prof. Imam di Jepang, Totorino. Ini ikan yang paling beracun. Tapi daya racunnya ditaklukkan oleh ahli-ahli masak. Jadi restoran yang menyajikan ikan buntal di Jepang atau di mana disebut fugu, itu harus chefnya harus bersertifikat untuk mengolah ikan ini karena ini sangat beracun. Di Indonesia ini belum terlalu banyak daerah-daerah yang mengkonsumsi. Tetapi ibu bapak, kalau bapak jalan-jalan ke Wakatobi, di sana orang sudah mahir mengolah ikan buntal ini dan sangat lezat. Silahkan kalau berkunjung ke Wakatobi, cari orang yang bisa mengolah dan coba merasakan. Ini ya, ibu bapak, penyajian biasa ikan-ikan fugu itu, ikan buntal itu, dagingnya sangat halus dan lezat. Oleh karena itu makanya harganya tidak murah ya. Kalau di Jepang itu satu bento itu kan rata-rata yang bagus ya 1.000 yen ya, Prof. Imam. Nah ini pasti lebih dari mungkin 1.000, 2.000 atau bento 1.000 yen itu orang kaya itu. Oh gitu. Ada yang berarti 500. Nah saya kemarin unagi saya kasih bento unagi itu 1.700 saya coba ya, kan. Pengen ya kalau Profesor Unhas ya layak lah. Jangan gitu. Nah ini mau nunjukkan. Ini perlu nanti Prof. Imam diajari di TS ini bagaimana mengolah ikan buntal ini karena lezat sekali. Nah, bagaimana dengan ikan asin yang menjadi perdebatan? Perdebatan kalau ibu bapak buka Google ini berdiskusi panjang para ahli dari kedokteran, dari ahli pengolah ini. Saya juga bingung ini bagaimana ikan asin ini, karena ada yang mengatakan dia memang penyebab kanker nasofaring, ada yang mengatakan tidak. Dia hanya memboboti, artinya kalau memang bibit gejala itu ada, terus kita makan ikan asin sering dengan kadar yang frekuensinya mungkin tinggi, itu bisa menyebabkan. Nah, kalau dari saya, kalau kehati-hatian jangan sering lah. Takarannya 2-3 kali per bulan. Kalau tiap hari, itu saya tidak rekomendasikan kalau tiap hari ada ikan asin. Kalau 2-3 kali per pekan atau sekali per pekan mungkin boleh lah. Gitu. Itu juga jenisnya ikan asin. Ibu bapak-bapak kalau berkenan jangan beli di pasar, bikin sendiri. Membuat ikan asin itu gampang sekali. Tidak perlu dijemur. Jadi ikan itu dibelah, dikasih garam sedikit, kemudian penyedap sedikit, dikasih bawang putih, bawang merah, karena bawang putih, bawang merah ini menekan tadi pembentukan histamin, sehingga ditaruh di daerah yang paling dingin di atas kompartemen ikan itu, dikasih lebar, itu dia kering sendiri, kering setengah gitu, tidak terlalu kering, dan itu sangat menurut ukuran saya sangat bagus lah. Nah, kita perlu hindari beberapa cara pengolahan yang bisa menyebabkan ikan terdenaturasi. Jadi ikan kaleng. Ikan kaleng itu disarankan untuk tidak
dimakan sekali sebulan. Karena di ikan kaleng itu lebih menurut catatan teman-teman itu risikonya lebih tinggi dibanding dengan ikan asin, ya ibu bapak, karena dia selain garamnya tinggi, dia mengandung nitrit ini yang mengandung nitrosamin. Ya daging kaleng juga tentunya karena dia mengandung nitrosamin. Kemudian ada hidrokarbon aromatik poliksik itu pada ikan-ikan yang gosong. Jadi kalau membakar ikan jangan dipaparkan ke api langsung dengan api besar. Mungkin dibungkus aluminium foil atau daun. Kemudian sisiknya jangan dikeluarkan. Jadi kalau gosong sisiknya dikeluarkan, kan dagingnya tidak gosong. Kira-kira itu yang ini kan sudah sampai ke urusan dapur ini. Tetapi harus menjadi hati-hati. Di bagian orang-orang tertentu dia minta supaya gosong sedikit, supaya agak gurih. Nah, ini masuk jebakan ini. Masuk jebakan untuk mengkonsumsi pAH itu lebih tinggi pada ikan-ikan yang dibakar dengan kegosongan. Kemudian ini pada suhu tinggi. Kalau digoreng dengan suhu yang apa tanda-tandanya suhu tinggi menggoreng? Kalau dia berasap. Kalau dia suhu normal itu kan kalau dimasukkan ke minyak yang panas itu dia tidak berasap. Kira-kira seperti itu ibu bapak ya. Ini penutup ya, ada beberapa catatan, ini mungkin tinggal dibaca yang sifatnya tadi ulangan dari racun sigotoksin, racun logam berat yang harus dihistamin, mikroplastik yang harus formalin ya, dan lain-lain. Saya kira itu ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.